Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang insya Allah akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya melanjutkan yang dalam kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan ini bukan pesan ataupun bukan pengajaran pada Bapak Ibu semuanya, namun hanya untuk diri Al-Fakir sendiri gitu, bicara untuk Al-Fakir, bicara untuk saya sendiri, mengingatkan diri saya sendiri, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Sebelum ke sana tadi Pak Is ya, baikkan Ustaz kenalan dulu gitu ya. Barangkali kenalan singkat dulu. Tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka tak sayang. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan gitu ya, nama saya Adi Nur Haidin. Barangkali siapapun yang mendengar itu udah ketebak gitu ya, udah ketebak. Din gitu ya, di Sunda gitu ya. Walaupun saya masuknya ke Cirebon, tapi lahir di Cirebon. Cirebonnya di Kecamatan Beber. Oh, dekat sama Palimanan atau? Tetangga. Palimanan ya. Jadi Dekat Bekas ya? masuknya di desa Cewek aja ke arah ini apa namanya, ke arah Sedong. Oh, Karasedong. Ya, ke rumah abang sana ya. Ya, ke sana. Sindang Laut. Sindang Laut. Sindang Laut, saya kalau Losari. Jadi saya tuh di tengah-tengah ke abah, itu ke rumah abang Maimun sama ke Tenida gitu. Jadi kalau diukur sih kayaknya sama aja, ke sana lewat Sedong, ke rumah apa, ke Sindang Laut. Sindang Laut. Kalau ke arah baratnya ya nyampe ke Palimanan kayak gitu. Jadi walaupun di Cirebon, tapi Cirebonnya Cirebon pinggiran, gitu, ke arah Kuningan. Jadi perbatasan dengan Kuningan. Kalau di Cirebon, kalau ke Cirebon nggak bisa bahasa Jawa, gitu ya. Iya. Jadi Jawanya paling taunya ke Pribenje gitu. Pribenje Cirebon. Logatnya belum tahu juga. Belum kenal udah Cirebon udah Kuningan. Iya, jadi saya lebih banyaknya ke Kuningan gitu. Karena kalau mau ke Cirebon pun ke arah Kuningan dulu gitu, masuk ke Kuningan, ke Cilimus, baru ke Cirebon. Iya, Cilimus, Caracas, baru ke Cirebon. Jadi memang ujung Cirebon, di ujung Cirebon. Nah, Adi Nur Haidin gitu. Kalau di bahasa Arab itu ada wazan ya, Mbak ya. Oke, ada timbangan gitu. Fa'ala yaqulu fa'lan, nah gitu. Jadi Adin Nur Haidin. Nah, kalau Cecep Gorbacep. Jadi itu Sunda banget, Sunda benar gitu. Sunda Tulen. Nah, keseharian alhamdulillah di pondok pesantren juga. Di pondok pesantren di Kuningan. Pesantrennya baru didirikan di 2002. Di 2002 pondok pesantren terpadu Al Multazam. Jadi pesantren Al Multazam. Kalau di Cirebon mah kan udah lama-lama Gedongan, Ciwaringin, Babakan, Kempes, Buntet gitu. Ya alhamdulillah kemarin kita juga bisa silaturahim ke Buntet, Cirebon, ada Haul. Kemudian keseharian di sana. Kemudian diutus ke Eropa ini oleh HI, Human Initiative Jakarta. Saya mulai bergabung dengan HI, Human Initiative itu di 2014. Jadi 2014 diminta untuk ke kota Perth, ya, Western of Australia, di Australia. Di sana 2014
sama biasanya kalau keluar 1 bulan, ninggalin keluarga, ninggalin anak gitu ya. Anak merengek pas Idul Fitrinya Enggak ada ya. Nah itu juga cukup lumayan perjuangan gitu. 2014 kemudian 2015 ke Jepang, alhamdulillah keliling juga sama seperti ini ke beberapa kota dari Tokyo ke arah selatan nanti ke Tokushima terakhir, jadi ke Tokushima, kemudian di 2018 ke sini. Oh, Tapi sempat pernah. enggak Ke Berlin berarti. ke Berlin juga enggak, cuman transit doang ke Berlin tuh pas mau ke bandara Berlin ya, bandara Berlin mau ke Copenhagen. Jadi dulu turun di Hannover, dari Hannover ke Brunswick, ke Erfurt, terus ke Dresden, Chemnitz, kemudian ada Leipzig. Oh, ke selatan berarti. Ya, Ke timur ya. terus baru ke Berlin. Ke Berlin itu ke depan Transit. IWKZ waktu itu. Di Anter itu katanya IWKZ, cuman nggak sempat mampir karena memang harus ke bandara. Jadi 2018, kemudian sebelum COVID itu, setelah COVID, sebelum COVID itu biasa kalau nggak ke luar negeri diminta biasanya 10 hari untuk ke beberapa daerah di Indonesia, jadi di dalam negeri. Ada ke Makassar, Sulawesi, terus ke tempat beliau nih, Kalimantan gitu ya. Nah biasa bertemu menyapa masyarakat seperti biasa untuk memberikan pencerahan terutama terkait masalah zakat, infak, sedekah, wakaf. Jadi karena masih banyak dari hasil survei gitu ya, hasil risetnya Basnas lah, kalau riset itu survei Basnas itu potensi zakat saja untuk kaum muslimin di Indonesia itu sampai 131 triliun. Itu potensi zakat malnya 131 triliun. Tapi dari tahun ke tahun ya pengumpulan zakat seluruh kaum muslimin di Indonesia, ini berbicara dengan di luar negeri, di Indonesia saja yang perkembangan yang saya ikuti dari mulai 7 triliun sampai 11 triliun. Jadi masih jauh sekali gitu. Berarti di sini ada kewajiban bagi para duat itu untuk memahamkan masyarakat terkait zakat harta. Oleh karena itu pernah kami membaca gitu, menggali ada kenapa dulu ketika zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz di masa pemerintahan beliau setiap amil zakat gitu untuk membagikan, mendistribusikan zakat itu semuanya pada nolak gitu. Semuanya pada nolak, semuanya menjadi muzaki gitu. Saya tidak berhak, saya bukan mustahik zakat, bahkan saya memberikan muzaki. zakat. Nah, salah satu strategi beliau untuk memahamkan masyarakatnya itu beliau mengirimkan para duat gitu ke berbagai pelosok negeri untuk memahamkan terkait masalah zakat, sehingga ditambah lagi saksi yang beliau Khalifah Umar bin Abdul Aziz sendiri adalah seorang khalifah yang adil gitu. Seorang khalifah yang adil, keadilannya itu tersebar di seluruh pelosok negeri. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekelumit gitu ya, 2018 pernah ke Jerman, langsung waktu itu langsung Hannover karena visa Jerman. Tapi tahun-tahun ini pengajuan visa ke Jerman katanya agak sedikit susah. Maka tahun kemarin dicoba, kemarin turunnya di Schiphol di Belanda. Jadi dari Belanda terbang ke Berlin dan stay di Berlin kemarin 1 bulan. Alhamdulillah terakhir kata orang Sunda bisa merawanin KBRI yang baru gitu. Oh iya, gede ya. Gedungnya besar. Tanggal 22 Ramadan pertama kali buka bersama di KBRI.
KBRI diuji coba 200 sampai 250 masyarakat Indonesia yang hadir bisa terlaksana. Kemudian di Idul Fitrinya sekitar 500 sampai 700 masyarakat yang hadir itu juga menggunakan lantai bawah, lantai dasar dan lantai pertama. Dan memang cukup dibatasi oleh pemerintah kita, dan juga kemungkinan besar izinnya tidak boleh banyak-banyak sepertinya gitu. Itu di Berlin, di samping kedutaan, di antara kedutaan Saudi di situ berjejer dengan kedutaan Jepang. Kedutaan Jepang samping bersamping berdampingan. Sebelumnya KBRI itu seperti yang sekarang sedang direhab. Kemarin saya lewat di situ, KBRI-nya sedang direhab seperti ruko kayaknya gitu ya. Jadi bukan bentuk rumah kedutaan. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau status alhamdulillah sudah beristri baru satu. Baru satu. Alhamdulillah satu. Enggak nambah insyaallah. Jadi satu wafiyah insyaallah, taat patuh sama suami, alhamdulillah senang gitu kan. Satu cukup insyaallah. Alhamdulillah anak baru 5. Wah, ya, anak baru 5. Ya, anak baru 5. Anak baru 5. Yang pertama insyaallah tahun ini akan kuliah, akan masuk ke kuliah. Kemudian anak yang kelima, yang bungsu ini baru TK. Baru TK. Jadi emang jaraknya agak jauh gitu ya, antara kedua dengan ketiga cukup lumayan jauh, 7 tahun. Agak jauh. Nah 3, 4, 5 berdekatan. Kayak putranya Pak Anwarul nih gitu, berdekatan, enak. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadinya sih tahun ini juga saya sendiri tidak berangkat gitu, karena anak yang kelima ini mau belajar puasa. Biasa anak-anak dari mulai pertama sampai kelima ini kalau mau belajar puasa atau di TK biasanya kita yang mendampingi sahurnya, kemudian bukanya, belum lagi ada semacam merayu gitu ya, siang-siang udah mokel gitu ya. Ya biasa suka manja gitu lah, pengen makan minum. Tapi alhamdulillah sudah ngobrol sama istri, kata istri ya nggak apa-apa gitu kan, bismillah di sini siap karena ada kakaknya udah besar gitu. Makanya kemarin HI saya berangkat lagi. Kenapa kok berangkat lagi? Biasanya 2 tahun sekali kan gitu, 2 tahun gitu. Namun kata beliau, kata HI terkait visa, karena yang kemarin juga ada yang terlambat, ada yang nggak dapet gitu kan untuk ke Eropa ini gitu. Tapi kalau sudah ada sebelumnya, ada visa sebelumnya biasanya lebih mudah. Dan sama kemarin lewat Paris gitu ya, visa Prancis, kemarin juga tidak ditanya apa-apa di bandaranya, jadi keluar saja gitu, cuma biometrik saja. Setelah itu stempel langsung keluar. Cuman setelah keluar, maksudnya udah keluar imigrasi agak bingung gitu, kok beda ya dengan bandara-bandara yang lain gitu. Ya claim baggage aja ternyata kita harus naik lagi gitu. Jadi nanya ini mentok mana claim baggage gitu kan. Ya jadi naik dulu gitu, masuk lorong. Nah sudah keluar nyari kereta ke sini kan, mau naik kereta gitu lewat Brussels. Ternyata juga harus pindah terminal. Jadi ke terminal 2 itu naik shuttle dulu domestik gitu, sekitar 15 sampai 20 menit gitu. Ya perjuangan. Nah udah nunggu keretanya, rupanya saya baru tahu. Jadi cerita-cerita kota Paris atau Prancis itu tidak sewangi yang diceritakan. Sewangi parfumnya gitu ya, wangi parfumnya gitu. Nah, didatangin lagi, ada yang minta uang apa segala macam gitu. Terus saya sendirian, kalau yang lain kan ada temannya tuh, ada mungkin suami istri atau itu.
tas ada 2, wah, ngeri banget kan gitu. Khawatirnya kan saya kira ini masih di dalam bandara kok udah seperti ini gitu kan. Jadi bau pesing di mana-mana. Saya saksikan sendiri yang bawa konten ya, ibu-ibu bawa anjing gitu ya, tiba-tiba lagi anjingnya cukup lumayan besar gitu, ibu-ibu nonton tiba-tiba ibu tuh kok diam gitu, akhirnya noleh ternyata anjingnya diam, kemudian diamnya bukan Buang apa-apa, ternyata buang air di situ, dan hanya senyum-senyum sampai ibunya langsung jalan lagi ke dia. Oh Robi, oh pantesan gitu. Jadi agak kehati-hatian ketika mau duduk juga, kita nyari tempat tuh agak sedikit hati-hati gitu. Dan alhamdulillah sampai juga ke Düsseldorf ya, Düsseldorf ya, Düsseldorf, berarti 2 kali pindah gitu dari Brussels Midi, ganti kereta ke Köln, dari Köln ganti kereta lagi ke Düsseldorf. Alhamdulillah perjalanan menuju ke Jerman alhamdulillah bisa lancar. Ya, perjuangan untuk ketemu silaturahim dengan Bapak Ibu sekalian di sini. Alhamdulillah. Itu pertama kali Bremen Ustaz? Kenapa? Pertama kali di Bremen ya? Pertama kali di Bremen. Ya, jadi sebelum ke sini sebetulnya pekan kemarin mau ke sini dari Hamburg, namun kendala di Hamburg juga ada ya strike katanya di mana-mana. Akhirnya ke Berlin. Nah, sebenarnya nggak ada rute ke Berlin, namun teman-teman di sana saat kesini aja katanya gitu ke Berlin. Akhirnya di Berlin dari hari Senin sampai kemarin hari Jumat gitu. Di tempat kemarin di WKZ, alhamdulillah ketemu juga di sana jemaah. Cuman pas biasanya kan ramai itu Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Namun pas Jumat, habis Jumatan saya berangkat ke sini, langsung nyampe malam dijemput oleh Pak Is sama Pak Arif ya. Alhamdulillah bisa ketemu Perak. Bapak Ibu sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, saya juga bingung juga nih sore hari ini mau menyampaikan apa gitu kan. Ada Abah Maimun harusnya, jadi saya harus mendengarkan beliau di sini kan gitu untuk beliau menyampaikan, namun karena ini merupakan tadi tugas, kemudian yang kedua juga bisa silaturahim ke sini, barangkali ada suatu hal yang bermanfaat gitu yang ingin disampaikan. Bapak Ibu sekalian, fatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari ini kita semua insya Allah barangkali hari ke-17 ya Bapak Ibu puasa. 17. Kira-kira di hari ke-17 ini, 17 Ramadan, intinya di 17 Ramadan ini apa yang terjadi biasanya? Biasanya suka diperingati kalau di Indonesia nuzulul Quran. Ada nuzulul Quran, kemudian ada satu peristiwa besar yang eksistensi umat Islam pada saat itu mulai dilihat dan dipertimbangkan oleh orang-orang yang memusuhi Islam dan memusuhi Rasulullah SAW serta para sahabatnya. Apa itu? Yaitu Perang Badar. Perang Badar terjadi di 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Jadi setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, pada sebelumnya dinamakan kota Yathrib, di kota Madinah beliau 1 tahun, dan kemudian tahun kedua terjadi peperangan Badar. Bapak Ibu barangkali di sini saya akan cerita saja lah perang Badar gitu kan. Nanti tapi Bapak Ibu jangan bilang wah kan Ustaz di sini aman kan gitu. Yang lagi perang Amerika Syria Iran gitu kan, lawan Iran gitu. Syria gitu. Nah, ini terkadang saya menyebut Siriwil, khawatir di sini agak sedikit sensitif gitu ya, gitu kan Siriwil, karena kalau menyebutkan kata yang sesungguhnya yang besarnya biasanya algoritmanya nanti ketahuan gitu ya. Nah, dulu 2018 saya menyebut Bapak Kumis, mohon maaf ya, nama Bapak Kumis itu ketika di Chemnitz atau itu kan Jerman Timur ya, itu dibisikin ya. Bisa jangan nyebut itu katanya, nyebut Bapak Kumis aja di sini banyak cicak putih katanya sekarang kayak gitu. Oh gitu ya udah, jadi Bapak Kumis gitu. Jadi
penyebutan itu pun dihindari, saya menghindari karena saya juga ada medsos gitu, pernah kena edit ya, itu berapa bulan itu nggak bisa di otak-atik gitu, jadi istilahnya terkait gitu. Tapi alhamdulillah bisa ke Eropa gitu, karena ada teman juga ketika ada menyampaikan di medsos itu ternyata agak dipersulit gitu untuk masuk ke Eropa ataupun ke Amerika. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peperangan tersebut ya, perang Badar terjadi ada sebab ya, sebabnya lah, ada sebabnya gitu. Tidak sekonyong-konyong peperangan itu terjadi ya. Tahun kedua Hijriah itu adalah Rasulullah SAW ya, ketika beliau bersama para sahabatnya mengetahui bahwa kelompok ataupun kafilah dagang Abu Sufyan ya, Abu Sufyan ini sebelum masuk Islam ya, Abu Sufyan ini sebelum masuk Islam, dan juga beliau adalah bapak mertua dari Rasulullah SAW. Jadi Abu Sufyan ini pulang dagang dari mana? Dari negeri Syam ya, dari negeri Syam akan pulang ke Mekah. Nah, ketika dalam perjalanan ya, dalam perjalanannya ini pasti akan melewati kota Madinah. Nah, jadi posisi kalau saya lihat secara geografi, posisi Mekah ada di sebelah selatan kota Madinah, kemudian di atasnya di sebelah utaranya ada negeri Syam itu. Negeri Syam yang disebutkan, yang terkenal itu ada 4 negara kalau sekarang, yaitu Palestina, kemudian Suriah, Lebanon, dan Jordania. Itu 4 negara inilah yang sekarang menjadi negara-negara konflik gitu ya, yang diperebutkan oleh Syria tadi. Nah, biasa mereka melakukan perdagangan karena dalam Al-Quran juga disebutkan dalam surat Quraisy, ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Biasa mereka orang-orang Arab itu melakukan perjalanan dagang, yaitu di musim syita, musim dingin, was-shayf, musim panas, winter dan summer. Nah, cuman beda nih, kalau winter biasanya kemana? Ke arah Yaman gitu ya, kalau Saif ke arah Syam, ke negeri Syam gitu. Nah, mereka akan kembali dari Mekah membawa perdagangan, maksudnya dari Arab, negeri Arab membawa perdagangan ke arah Najd, ke arah negeri Syam. Dan mereka kembali juga bawa perdagangan, itu bawa barang-barang yang akan dijual nanti di Mekah gitu. Karena kebanyakan bangsa Arab ya, mereka mata pencahariannya adalah pedagang. Nah, ketika mereka akan sampai ke kota Madinah, Rasulullah bersama kumpulin para sahabatnya, siapa yang akan bersama-sama kita menghadang kafilah dagang Abu Sufyan yang akan menuju ke Mekah. Rasulullah SAW pada saat itu beliau mau menghadang itu karena memang tidak ada perjanjian sama sekali, belum ada perjanjian. Selain kaum Quraisy masih mereka menganggap musuh, dan kemudian belum ada perjanjian, mereka diibaratkan harbi lah ibaratnya gitu. Mereka senantiasa memusuhi Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga kenapa menghadang mereka? Karena orang-orang Quraisy gitu, musyrikin Quraisy itu mereka lah yang pertama mengusir kaum muslimin ataupun kaum muhajirin sehingga hijrah ke Madinah. Bukan hanya mengusir mereka, tapi mereka tidak memperbolehkan mereka membawa sesuatu ya, dari kota Makkah. Jadi benar-benar ke kota Madinah itu bawa badan saja gitu. Seperti contohnya Suhaib Ar-Rumi, beliau ketika mau hijrah ke Madinah, beliau dihadang di belakang bukit gitu, dihadang oleh musyrikin Quraisy. Kamu datang ke Makkah ini lagi fakir miskin lagi, nggak bawa apa-apa, sekarang kamu mau ke Madinah membawa sesuatu. Akhirnya semua dirampas harta kekayaannya, kemudian kunci-kunci perbendaharaan di Mekah pun oleh orang-orang musyrikin Quraisy disita dan kemudian mereka ambil. Itulah kondisi kaum muhajirin yang memang tidak membawa apa-apa.
Disitulah Rasulullah SAW beserta kaum muslimin sebab menghadang mereka mau mengambil harta mereka karena memang ulah dari orang-orang musyrikin Quraisy. Maka ketika Rasulullah memanggil siapa yang siap untuk ikut menghadang atau menghalau kafilah dagang Abu Sufyan, maka terkumpullah ada 2 orang yang membawa kuda. Jadi pasukan berkudanya cuma 2 orang. Kemudian 70 orang membawa unta. Jadi pasukan yang membawa untanya itu 70. Ya, semua terkumpul 313. Ya, kurang lebih seperti itu karena dalam kalau kita baca para mu'arrikh, para sejarawan mengatakan bid'at asyar. Jadi antara 3 ke 9 hitungan bid'ah itu. Namun di banyak mengatakan 313 atau 314 orang. Kemudian perlengkapan pun seadanya, hanya membawa tumbak pun seadanya, anak panah seadanya, kemudian pedang juga seadanya. Jadi 2 orang dari 313 itu yang membawa kuda 2 orang, yang membawa unta 70 orang, dan sisanya kemana? Ternyata apa? Yata'aqabun bergantian naik untanya. Yang 70 itu gantian, kalau capek maka naik, yang tadinya berkendara unta turun gitu. Nah, rupanya kabarnya Rasulullah SAW beserta 313 orang itu yang akan menghadang Abu Sufyan. Abu Sufyan juga seorang bangsawan, seorang juga yang cerdik. Beliau juga memahami ya, kita ini ya mau lewat Madinah. Kalau lewat Madinah pasti nih Muhammad katanya pasti akan menghalau kami, akan menghadang kami. Maka ia pun mengutuslah mata-mata. Ya, intelijennya juga ada gitu. Dulu juga ada intelijennya. Jadi Rasulullah ketika keluar dari Madinah, beliau juga mengutus intelijen. Ada 2 orang, 3 orang yang diutus. Coba cari di mana keberadaan siapa Abu Sufyan. Abu Sufyan juga sama, gitu. Mengutus 2 orang, 3 orang. Sampai di mana Rasulullah SAW yang akan menghadang mereka. Dan kemudian akhirnya dari strategi yang digunakan dengan mengutusnya intelijen itu, Abu Sufyan ketika mendekat kota Madinah, ia tahu sampai kemudian menemukan di satu tempat yang Rasulullah SAW itu sendiri bersama pasukannya di sana. Ya sempat berhenti, dan dari kotoran unta lah diambil oleh Abu Sufyan. Kotoran untanya, jadi dari kotoran unta itu ada mohon maaf biji kurma. Nah, dari biji kurma ini Abu Sufyan tahu ini biji kurma yang tumbuh di Madinah. Karena apa? Karena Madinah itu Bapak Ibu sekalian adalah tanahnya subur untuk apa? Untuk tumbuh pohon kurma. Ya. Satu saat atau barangkali Bapak Ibu, saya yakin lah kalau yang dari Eropa mau ke Indonesia pasti umroh dulu gitu ya. Nah, insya Allah pernah ke Madinah, pernah ke Makkah. Karena itu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Madinah itu ketika Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah, beliau mengatakan laqad ra'aitu dara hijratikum. Ketika beliau sebelum hijrah ke Madinah itu mengatakan, saya telah melihat tempat hijrah kalian. Kata Rasulullah, uridu sabkhata dzati nakhlin ya baina labadhain ai haratain. Kata Rasulullah SAW, saya dinampakkan gitu dalam mimpi beliau ataupun dalam keadaan yaqdhah gitu. Rasulullah SAW ditampakkan, saya diperlihatkan sabkhata dzati nakhlin, yaitu tempat hijrahnya itu sabkhah. Sabkhah itu mengandung pengertian tanah yang mengandung garam, ya, tapi dia subur untuk pepohonan kurma. Jadi al-ardu dzatu milhin gitu. Jadi makanya di Madinah itu tanahnya itu coba nanti
kalau tidak percaya, kalau ke Madinah ambil ke tanahnya, dicicip-icip gitu. Asin nggak? Asin juga. Karena dia mengandung garam gitu. Bahkan ada bukit garam. Ya, kalau bukit garam itu yang sekarang dibangun istana raja. Yang kemudian suatu saat nanti itu Dajjal akan berdiri di sana dan melihat kemana? Ke Masjid Nabawi, nunjuk itu istana putihnya Muhammad katanya. Karena memang kalau sekarang terbukti kan dengan ubinnya yang putih itu, kalau kita zoom out aja ke atas kan kelihatan tuh Madinah sama Mekah itu putih gitu. Nah, itu. Jadi udah bisa nubuah Rasulullah SAW udah menunjukkan nanti Dajjal itu gitu. Jadi nggak bisa masuk ke kota Madinah karena dihadang oleh para malaikat. Akhirnya hanya sampai di Bukit Garam itu. Bukit Garam tidak ada di sini ya? Adanya di mana itu? Bukit Garam. Di Madinah di sana itu yang sekarang dibangun Istana Raja Raja. di situ. Akan nunjuk ke arah selatan. Ya, di sanalah itu istana putihnya Muhammad katanya gitu. Dan dia nggak bisa masuk, gitu, nggak bisa masuk ke kota Madinah. Jadi kata Rasulullah, sabkhata dzati nakhlin baina labatain. Jadi tanahnya itu asin, ngandung garam dan tumbuh subur pepohonan kurma. Dan kalau kita saksikan sebetulnya itu perluasan Masjidil Haram Masjid Haram Nabawi sekarang itu banyak perkebunan kurma yang ditebang dan kemudian sekarang jadi pelataran. Nah, di sampingnya kan ada namanya Sakifah Bani Sa'idah gitu. Di situ tempat dibayatnya Abu Bakar As-Siddiq, tempat berkumpulnya kaum Ansor dengan Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Nah, ke Uhud ada perkebunan kurma, ke Kuba perkebunan kurma. Bahkan kalau Bapak Ibu sekalian kalau ikut travel biasanya suka diajak city tour tuh, diantaranya adalah ke kebun kurma. Nah itu Madinah Al-Munawwarah bainal labatain ataupun haratain. Di antara posisinya itu kota Madinah itu diapit oleh dua gunung hitam. Jadi Labah ataupun Harah itu bukit yang bebatuan dan warna bebatuannya bebatuan hitam legam. Nah, Bapak Ibu lihat Gunung Uhud kan warnanya merah-merahan, tapi ini bukit hitam. Nah, antara kedua bukit itu gitu, antara bukit satu dengan bukit yang lain diameternya itu diambil diameter 15 km dan tengah-tengah kota Madinah itu adalah Masjid Nabawi. Jadi pusat kota Madinah itu adalah Masjid Nabawi yang merupakan wahyu ataupun yang sudah ditentukan oleh Allah melalui melalui untanya Rasulullah SAW Al-Quswa. Ketika Rasulullah SAW ya para sahabat narik ya, udah Rasulullah ke rumah kami aja gitu kan, nginep di rumah kami. Ternyata kata Rasulullah, da'ha fa innaha ma'murah, biarin aja tuh Quswa, dia jalan sendiri karena dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian merendum di tanah milik yatim yang bernama Sahal Suhail. Nah, Sahal Suhail kemudian nama Rasulullah SAW dibeli dan kemudian dijadikan Masjid An-Nabawi sampai saat ini. Subhanallah. Baik, Bapak Ibu sekalian dalam mata Allah Subhanahu wa taala, tadi dari sebiji kurma yang bisa ke Madinah. Oke. Abu Sufyan mengetahui, ini biji kurma Madinah. Berarti Muhammad dan rombongannya udah ada di sini. Maka kemudian Abu Sufyan mengutus seorang yang pembawa kabar gitu. Kemana? Ke Mekah. Untuk apa? Minta pertolongan. Ya, minta pertolongan ke Abu Jahal, ke Abu Lahab, pokoknya ke Mekah, berangkat ke sana secepat kilat gitu ya, luar biasa. Naik kuda, kalau sekarang naik bis itu kan sekitar 5-6 jam gitu. Naik kuda itu kecepatannya luar biasa ya, mungkin sampai 1 harian atau 1 hari semalam nyampe ke sana dan mengabarkan bahwa kafilah dagang dalam posisi bahaya, minta pertolongan.
Maka di sana Abu Jahal, Abu Lahab mengumpulkan bala tentara kurang lebih 1.000 orang dengan perlengkapan yang luar biasa. Pasukan kuda sampai 200 orang, gitu, sampai 200 orang. Kemudian yang dibawa juga unta, ya kurang lebih 700, ya 700 unta. Kemudian ditambah lagi mereka membawa perlengkapan yang luar biasa dan kemudian membawa alqiyan. Dalam bahasa alqiyan itu para budak wanita yang bisa nyanyi. Ya mungkin kalau tradisi di Arab itu, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, tari perut gitu. Tari perut itu suatu hal yang lumrah kalau di Arab gitu. Di Mesir saya dulu ketika belajar di Mesir itu, kalau di Sungai Nil biasanya malam-malam gitu ya, banyak para wisatawan ke sana, kapal-kapal jadi restoran. Nah, hiburannya biasanya tari perut gitu. Nah, mereka lakukan itu semua. Ada yang membawa ya macam-macam alat musik untuk menyemangati mereka. Kata mereka, kami akan datang ke Muhammad untuk mengalahkan mereka dengan pongahnya, dengan sombongnya. Nah, namun ya, Rasulullah pun ya, pada saat itu akhirnya tidak kesampaian mendapati siapa kafilah dagangnya Abu Lahab. Abu Sufyan. Abu Sufyan selamat melalui jadi memindahkan jalur pulangnya tuh. Jadi mereka ke Sawahilil Bahar. Sawahilil Bahar itu ke pesisir pantai. Jadi menuju ke Mekah melalui pesisir pantai dan mereka selamat. Dan kemudian ngasih kabar lagi ke pasukan 1.000 orang itu. Tapi mereka dengan pongahnya bahwa Abu Sufyan sudah selamat, tapi mereka tidak. Kami akan habisi itu Muhammad. Biar tahu bangsa Arab kami ini tidak bisa kami hebat loh. Kami memiliki haibah, kami memiliki wibawa gitu. Kami akan tunjukkan ke semua bangsa Arab, kata mereka. Akhirnya ketemulah di Badar. Ya, ketemulah di Badar. Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya dan kemudian Rasulullah bermusyawarah. Dalam musyawarah tersebut Rasulullah meminta izin, meminta restu ataupun kesepakatan bersama. Kenapa Rasulullah SAW meminta kesepakatan bersama antara kaum muhajirin dan kaum ansor? Karena Rasulullah tahu sebelum beliau hijrah ke Madinah, beliau tidak pernah melakukan ada istilahnya ittifaq, kesepakatan, ada MOU dengan kaum Ansor bahwa ketika Rasulullah SAW akan dibela di Madinah dan akan dibela di luar Madinah, tapi kesepakatannya Rasulullah hanya dibela di Madinah. Maka beliau meminta, karena apa? Kalau nanti terjadi pertempuran tidak ada kesepakatan itu, maka bisa jadi di medan pertempuran orang-orang Ansor, ya kan mereka juga manusia, Bapak Ibu sekalian, dengan perlengkapan yang begitu sedikit pasti akan apa? Akan memandang, kami kan sepakat sama Rasulullah itu akan membela Rasulullah ketika di Madinah. Tapi kalau di luar Madinah, mohon maaf kan gitu, mereka pasti akan mengundurkan diri. Nah, akhirnya Sa'ad bin Mu'adz pun mengatakan, ya Rasulullah, kami dulunya begini, dulu dalam keadaan jahiliyah, mengenal Islam, kemudian juga kami taat, kami beriman kepada engkau. Engkau mau kemanapun, kami akan ikuti engkau. Sami'na wa ata'na. Disitulah Rasulullah akhirnya kemudian menyusun strategi juga, dan kemudian beliau bersama para sahabatnya siap-siap ya, 313, 2 pasukan berkuda melawan 200 pasukan berkuda, 70 melawan 700 ya pasukan yang membawa ataupun menaiki unta ya. Kemudian ada strategi yang luar biasa yang disampaikan ataupun dilakukan Rasulullah SAW. Adalah Rasulullah SAW membuat satu tempat untuk menampung air. Jadi di Badar itu ada sumur, beberapa sumur. Rasulullah SAW mengambil airnya dan kemudian menampung di sana, di penampungan yang dekat dengan mereka, dan kemudian sumur-sumur yang lainnya ditutup. Strateginya apa?
Nah, biar mereka tuh yang 1000 pasukan ketika berperang mereka akan kehausan, butuh air kan, namanya di padang pasir Bapak Ibu sekalian. Cepat sekali dehidrasinya. Ya, air mereka malamnya berpoya-poya, pasti besoknya kehabisan air. Dan mereka akan mendekat kaum muslimin dan tanpa diundang, pasti kaum muslimin akan lebih mudah untuk mematikan mereka. Dan benar-benar terjadi. Kemudian Rasulullah SAW oleh para sahabatnya dibuatkan satu tenda di sana, yang mana Rasulullah SAW setiap malam berdoa dengan doanya yang beliau dengan khusyuknya beliau berdoa di sana, Allahumma anjizli ma wa'adtani, ya Allah turunkanlah atau karuniakan kepada kami apa yang telah engkau janjikan, gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW terus berdoa memohon kemenangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena Rasulullah tahu bagaimana kaum musyrikin Quraisy lebih banyak jumlahnya dan lebih lengkap persenjataannya. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri jumlahnya sedikit dan kemudian dari sisi persenjataan tidak memadai lah. Nggak apple to apple kan gitu, ibaratnya nggak apple to apple. Maka disitulah sampai ketika beliau khusyuk berdoa, sampai selendang beliau jatuh diambil lagi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kafa ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah, gitu ya. Karena tahu Abu Bakar As-Siddiq permohonan Rasulullah walaupun satu kali saja itu pasti akan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ juga dijaga oleh Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin kaum Ansar. Ya, dari kalangan Ansar. Sa'ad bin Mu'adz pun sama menjaga bagaimana Rasulullah SAW jangan sampai ada yang terluka kepada pimpinan mereka. Terjadilah perang, ya, dan perang tersebut mendapatkan kemenangan. Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dengan menurunkan bala tentaranya, diantaranya 2000 malaikat turun. Kemudian disebutkan dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu Wa Taala katakan, "Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin," gitu kan, 1000 malaikat turun. Kemudian juga dalam ayat yang lainnya surat Al-Anfal Allah katakan menurunkan air hujan, gitu ya, menurunkan air hujan. Kemudian idh yughashikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaihim minas samaa'i ma'an yutahhirukum bihi wa yudhhibu 'ankum rijza syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Allah menurunkan rasa kantuk kepada mereka sebagai rasa kantuk itu dijadikan menjadi rasa aman, ya, bagi kaum muslimin. Menurunkan air hujan, menghilangkan dengan air hujan tersebut, menghilangkan rijza syaitan, bisikan-bisikan syaitan yang terus menyelimuti mereka semuanya, karena mereka juga sama dengan kita manusia melihat rasio perbandingan yang berbeda jauh gitu. Mereka jumlahnya cuma 313, sedangkan di depan 1000 orang, 1 berbanding 3. Kemudian perlengkapan persenjataannya luar biasa, sedangkan mereka hanya sedikit gitu. Jadi di situ campur baur. Ya, secara psikis mereka ditekan habis-habisan, gitu ya, ditekan habis-habisan. Belum itu internal mereka. Kemudian dari luar, iblis, syaitan menggoda mereka, gitu ya. Nggak bakalan menang loh kan gitu bahasa kita mungkin ya. Lo kesini babak belur, nyerahin leher kan gitu. Nyerahin leher, tinggal disembelih doang kan gitu. Itu semua berkecamuk gitu. Kita juga manusia kan sama ya Bu ya. Ya, saya juga berkecamuk juga kemarin dari Paris ke sini, nyampe juga ke Jerman. Bawa koper begitu, udah mah sendirian ini. Ketika nanya ke yang di sana di Prancis, rata-rata tuh begitu, nggak mau jawab. Speak katanya Prancis katanya, apa bahasa Prancis, saya nggak ngerti Inggris katanya. Saya bisa bahasa Prancis cuma dua kata. Bonjour sama ini apa lamaisong kan artinya rumah ya. Sama satu lagi apa namanya merek mobil. Yang dulu di sebelum apa namanya
Ini kan tulisannya PO Geot gitu ya. PO Geot. Pejut, pejut. Disudahin pejut. Itu saja gitu. Disundakan. Nanya kadang nggak dijawab gitu kan. Ini aduh ya Allah Robi. Akhirnya pakai bahasa isyarat juga wallahu a'lam kan gitu. Kayak dulu di mana di Jepang kan gitu. Kemana-mana pakai bahasa isyarat. Ngomong bahasa Inggris, nanya-nanya Inggris dikit-dikit. Mereka kadang gini-gini, seolah peradaban dunia itu hanya peradaban bahasa Jepang kan gitu. Tulisan gede-gede gitu bahasa Jepang, tapi bahasa Inggrisnya kecil-kecil gitu di bawahnya itu. Akhirnya bahasa isyarat, tulis gitu, Sinagoya kalau mau ini, Sinagoya. Tapi kemudian dia juga gitu, mungkin maksudnya sama. Gitu. Alhamdulillah berarti nyambung bahasa isyarat kan gitu. Nah, di situ jadi kelemahan mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Ya, sungguh telah Allah Subhanahu wa taala menangkan kalian semua di Badar. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di situ dikatakan azillah gitu. Kalian datang ke Badar itu azillah, hina gitu. Lemah gitu. Nah, kemudian Allah menangkan mereka. Kenapa mereka menang? Ternyata asbabun nasrinya, sebab-sebab kemenangannya dilalui oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Gitu. Mereka tetap taat patuh kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti arahan Rasulullah SAW, sehingga pertempuran demi pertempuran pun akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Gitu. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sampai jam berapa Kang? Menit 20. Menitnya 18 menit 18.20. 18.20. Oh, makin malam aja ya. Iya. Masih ada setengah jam lagi. Baik. Oke, tadi ceritanya secara global. Sekarang barangkali kita mengambil pelajaran gitu. Apa sih yang bisa kita ambil pelajaran dari peperangan Badar ini? Sebenarnya banyak pelajaran yang bisa kita ambil masing-masing Bapak Ibu semuanya dari mendengar ceritanya saja tadi, insya Allah barangkali ada yang bisa diambil pelajaran-pelajaran. Namun di sini barangkali dengan waktu yang cukup singkat ini, ya barangkali dua hal yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah terkait dengan at-tawakkul wal akhdhu bil asbab. Apa tuh? Enggak. Oh, minum. Ya, tawakul. At-tawakkul itu adalah bahasa kitanya adalah tawakal. Ya, Islam mengajarkan kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yansurkumullah fala ghaliba lakum wa yakhzulukum fama dzalladzi yansurukum. Wa 'alallahi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Nah, yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Jika kalian ditolong oleh Allah, ya, maka tidak akan pernah ada siapapun yang akan mengalahkan kalian. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Tapi sebaliknya, wa yakhzulukum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Ya, akan tapi Jadi hilang fokus. Setengah jam lagi. ya, masih bisa dilanjut. Masih. Baik. Yakhzulukum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Jika Allah Subhanahu wa taala sudah yakhzulkum, menghinakan kalian, meninggalkan kalian, ya, istilahnya tidak menolong kalian, maka siapa yang akan menolong kalian setelahnya? Jadi nggak ada ini. Jadi yang akan menolong adalah Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita ditolong oleh Allah tidak akan pernah ada siapapun yang bisa mengalahkan kita. Walaupun jumlah kita sedikit. Kam min fi'atin qalilatin
Ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak ya kelompok yang kecil itu mengalahkan kelompok yang besar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini terkait dengan mungkin qada dan qadar, takdir. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, hadis termasuk hadis kursi, sekiranya semua manusia itu berkumpul dan kemudian bangsa jin juga berkumpul untuk apa? Untuk mencelakakan engkau, maka tidak akan pernah bisa mencelakai engkau sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali karena Allah sudah menuliskan gitu bahwa celakanya, musibahnya sudah terjadi pada dirimu, maka baru bisa. Begitu juga mereka. Ya, semuanya lau ijtama'al al-ins wal jin ya ala qalbi rajulin wahid, ataupun ya semuanya berkumpul untuk mencelakai engkau ataupun untuk memberikan manfaat kepada engkau, maka tidak akan pernah sampai itu manfaat kepada engkau. Ya. Kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah yansurkumullah fala ghaliba lakum wa yakhzulkum fama dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang beriman itu bertawakal. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali suka ada salah persepsi terkait tawakal ini gitu. Tawakal berbeda dengan tawakul. Jadi tawakal itu adalah kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah ma'al akhli bil asbab, yaitu dengan kita mengambil sebab-sebab akan apa? Mengambil sebabnya. Tapi kebalikannya adalah at-tawakul. At-tawakul itu adalah kebalikan at-tawakal. Jadi dia hanya menyerahkan kepada Allah tanpa mengambil sebab. Oh, nggak ada usaha. Jadi tanpa ada usaha. Gitu. Nanti beberapa contoh yang akan saya sampaikan. Itu tawakal dengan tawakul. Gitu. Tawakul ini satu saat saya tawakulnya dulu nih. Ya, itu dalam bahasa Arab. Jadi tawakal diddu at-tawakul. Jadi hanya menambah alif saja. Sama dengan Bapak Ibu suka mendengar, mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh dan solehah, ataupun menjadi orang yang soleh dan muslim misalkan. Soleh artinya baik. Tapi kalau kebalikannya apa? Oleh, betul. Jadi bukan salah. Kalau salah, Muhammad salah pemain bola. Muhammad salah. Jadi soleh, ya kebalikannya adalah toleh. Itu pakai to. Ya, soleh, toleh. Kalau toleh itu tidak baik. Kalau soleh baik. Nah, tawakal dengan at-tawakul. At-tawakul dan at-tawakul hanya penambahan alif saja. Kalau at-tawakul bagus. Kalau at-tawakul tidak bagus. Contohnya adalah seorang yang sedang di masjid dari pagi sampai sore. Kemudian dia beribadah baik di masjid aja, diam aja gitu. Nah, kemudian tanpa ada usaha, menginginkan sesuatu tapi tanpa ada usaha. Ia kira bahwa dengan terus-terusan di masjid Allah akan memberikan apa yang dia minta. Ternyata apa? Dilempar oleh Umar bin Khattab dengan kerikilnya itu, lempar. Pergi kamu kalau punya keinginan, pergi keluar dari masjid gitu. Fa innas sama la tumtiru dhahaban wala fiddah. Kenapa? Karena langit itu nggak bakalan nurunin hujan emas dan perak. Gitu. Sekarang kita melihat, menyaksikan bahwa kekuatan-kekuatan berada di hegemoni barat misalkan. Gitu. Kita ingin mengalahkannya, tapi kita tidak berusaha. Ya, sama saja dengan memberikan leher kita kepada mereka. Nah, ini kondisi at-tawakul. Saya kasih contoh terkait dengan tawakul. Tadi Rasulullah SAW bagaimana ia bermusyawarah. Dia meminta pendapat dari kaum muhajirin, kaum ansor, agar mereka semua bisa bersatu di dalam menghadapi pasukan musyrikin Quraisy.
gimana mengambil strategi itu juga musyawarah. Ya, bermusyawarah, ngambil strateginya, ngambil di mana nih, gitu ya, tempatnya di mana kita menghadapi mereka. Terus kemudian strateginya mengambil air, menampung air dan menutupi sumur-sumur agar mereka semuanya kehausan dan tidak mendapatkan air. Itu semuanya al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab musabab agar mereka mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Rasulullah SAW diantaranya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan sepenuhnya setelah berusaha. Gitu. Contoh yang kedua, bagaimana Nabiullah, mungkin kalau kita kenal dengan laut merahnya tuh, siapa tuh kisah laut merah di situ? Nabiullah Musa alaihissalam, ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, Fir'aun itu gelaran raja-raja Mesir. Sebetulnya yang sudah diteliti oleh Maurice Bucaille ya, dari ahli ilmuwan dari Prancis yang kemudian memeluk Islam gitu. Ya, Maurice Bucaille ya, itu tadi ya, bahasa Prancis ya susah. Itu akhirnya memeluk Islam karena memang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, mengabadikan litakuna liman khalfaka ayah, mengabadikan itu siapa mumi Fir'aun itu agar menjadi tanda kebesaran bagi kita semuanya. Setelahnya itu kan kita semuanya. Dan alhamdulillah saya pernah lihat sampai 2 kali Bu. Tahun 2005 itu si Fir'aun, si Ramses II itu, dan terakhir kemarin 2022. Kalau 2005 ini masih ada di Museum Tahrir. Sekarang udah ada museum sendiri karena penemuan penggalian di bawah piramid itu. Karena piramid itu sebenarnya adalah makam para raja, makam Fir'aun. Di situ ada muminya, kemudian juga harta-hartanya, ada permaisurinya, udah banyak sekarang. Makanya dibikin museum sendiri gede, bagus sekali. Sekarang satu ruangan itu satu mumi gitu. Nah dulu ketika nyampe situ, si Fir'aun kan nggak berkuasa lagi kan gitu di situ. Jadi ngomong gitu ya, ente dulu ngangkat tuh. Sekarang ente mau saya dijitak aja nggak bakalan ini gitu ya, sama saya digetuk aja begitu nggak bakalan melawan. Dulu mungkin waktu masih hidup, kurang ajar kan gitu ya. Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar gitu. Sekarang juga sama gitu kan. Jadi giginya masih ada, kemudian tulang belulangnya masih terbungkus kulit, rambutnya putih gitu, masih ada, masih terbujur kaku begitu. Dan itu luar biasa. Yang paling ngeri itu ada beberapa permaisuri. Jadi ada sisa-sisa yang mumi gitu, dibalutnya masih ada. Nah yang tersingkap itu muka, kepala gitu ya, dan tangan gitu. Jadi istilahnya satu begini nih di ini gitu, terus kaki juga masih kelihatan kan gitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ke Mesir, tapi jangan menetap di Mesir gitu. Karena bahaya nih, di Mesir ini banyak orang banyak kencing di situ, orang kencing di tembok-tembok gitu. Jadi kalau ke Mesir siap-siap untuk tutup hidung. Kalau di Paris kemarin saya lihat anjing yang kencing. Kalau ini manusia lebih lagi. Di Mesir bukan anjing yang kencing, tapi orang yang kencing. Sifatnya mirip ya. Baik, kita kembali lagi kepada Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam? Beliau disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Idrib bi'asokal bahar, kan gitu. Pukullah itu dengan tongkatmu lautan itu. Gitu. Sebenarnya Allah mampu nggak untuk membelah lautan tanpa ada usaha Nabi Musa? Mampu, sangat-sangat mampu. Allahu qadirun ala kulli syai'. Allah mampu atas segala sesuatunya. Tapi di situ ada usaha Nabi Musa alaihissalam. Ketika dipukul itu laut merah, akhirnya terbelah menjadi 2 dan kemudian mereka
masuk ke dalamnya dan selamat dari kejaran Firaun. Yang kemudian ketika mereka sudah selamat, akhirnya apa? Firaun kan, woi itu Musa aja bersama orang-orang yang mengakui adanya Allah, kata yang Tuhannya, mereka juga bisa, kita kejar mereka. Dan kemudian apa? Allah suruh lagi untuk memukul dan kemudian menjadi rapat itu. Akhirnya tenggelamlah. Ini kisah yang pertama. Yang kedua berarti kan karena Rasulullah tadi dalam perang Badar. Yang ketiga, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bercerita kepada kita semuanya dalam surat Maryam. Saya sepenggal kisah aja lah dalam surat Maryam ayat 22 kalau tidak salah. Diceritakan di situ fahamalathu fantabadzat bihi makanan qasiyah gitu. Jadi ketika hamil itu Ibunda Maryam kan hamilnya tanpa ada suami, tanpa ada seorang laki-laki yang menyentuh. Maka ketika sudah tua gitu kehamilannya, ia pun mengasingkan diri, menjauhi dari orang karena malu. Ya tetap perasaan itu ada, kita selaku manusia nggak bisa untuk menghilangkan rasa malu, rasa ini, kecuali zaman sekarang kali ya banyak MBA gitu kan, married by accident, gak malu-malu begitu ya. Kalau dulu malu ya, sebelum ada medsos, sebelum saya waktu masih kecil itu kalau ini malu, orang pacaran malu gitu. Paling pacarannya ya orang-orang tua kita dulu itu pakai apa? Pak Is mengalami enggak? Pakai cara cat katanya, pakai cara cat tuh. Pakai lamai-lamai sama tangan begini, sambil perempuannya malu-malu begini. Atau paling tidak pakai surat gitu. Surat lama gitu dibalasnya untuk menyampaikan I love you aja udah berbulan-bulan gitu. Tapi sekarang gitu. Jadi rasa malu menghinggapi beliau, menghinggapi Bunda Maryam. Maka ia mengasingkan diri, ia sejauh-jauhnya. Nah, sejauh-jauhnya ia pergi kemana, pokoknya tidak ada orang, jangan sampai ada orang yang tahu. Kemudian apa? Fa'aja'al makhab ila jil'in nakhlah. Kemudian apa? Ketika beliau ini merasa sudah dekat, maksudnya udah merasakan sakitnya perutnya itu mau melahirkan. Kalau bapak-bapak nggak bakalan merasain. Ibu-ibu ini yang sudah punya anak pasti akan merasakan. Gitu. Saya aja dari anak pertama sampai kelima itu nungguin istri. Kadang minta digeberin gitu ya. Kemudian pas terasa sakitnya itu ngeremes-remes gini, ya Allah ini baju mau robek. Saking kencangnya gitu, itu ranjang ya. Waktu di rumah sakit itu kayak ya Allah Robbi, begini perjuangan seorang istri. Makanya bapak-bapak di sini harus sayang istri gitu kan. Gak boleh menyakiti istri kan, tahu betul bagaimana perjuangan istri. Faja'ahal makhaf ila jid'in nakhlah, dia bersandar ke situ. Kemudian apa? Ia mengatakan qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Jadi beliau tuh Ibunda Maryam udah sakit. Ya laitani, alangkah ya kalau ininya alangkah indahnya kalau aku ini dulu mati gitu, dimatikan oleh Allah sebelum ini. Atau ya nggak dilahirkan sama sekali, walaupun tunas yang masih maka aku ini dilupakanlah orang-orang. Nggak ada Maryam, nggak ada nama Maryam. Saking malunya iya, sakitnya iya, kemudian nggak ada yang nolongin. Udah di situ berkecamuk semuanya. Ya. Kemudian apa? Di situ ketika mau melahirkan setelah melahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah menyuruh kepada beliau, wa huzzi ilaiki bi jil'in nakhlah tusaqit alaiki ruqaban janiyyan. Coba dalam kondisi seperti itu, ya, melahirkan oleh Allah suruh, kata orang Sunda, ngoyak-ngoyak pohon korma. Apa tuh ngoyak-ngoyak, Bu? Goyang-goyangin pohon kurma. Coba siapa yang bisa dibayangkan? Sakit, lemas, ya
Bapak Ibu tahu pohon kelapa? Tahu. Tahu. Gimana cara ngambil kelapa itu? Ada nggak yang cetak begini jatuh itu kelapa? Nggak ada. Ada digoyang-goyang gitu pohon kelapa kemudian jatuh kelapa? Nggak ada. Ada. Itu juga kurma tuh sama. Saya di pesantren Allah baru kemarin panen tuh bulan April. Oh. Ada satu pohon, nanam 6 pohon kurma yang tumbuh satu. Ada 4 tandan. Ya, saya coba ngikutin ayat itu ya. Gini. Cara ngambil kurma itu caranya adalah motong tandannya. Tandannya dipotong baru diambil begitu. Itu ada 4 tandan kemarin. Itu Bunda Maryam lemes, capek, sakit, suruh goyang. Kira-kira secara akal sehat turun nggak? Jatuh nggak? Kurma agar dia bisa dari kurma tersebut memulihkan tenaganya, gitu ya, energinya setelah melahirkan. Ya, ibu-ibu kebayangkan habis melahirkan? Ya bukan disesar Bu. Kalau di sini sesar apa normal Bu? Diusahakan normal. Diusahakan normal. Kalau enggak sesar. Nah, begitu. Itu lemas, tapi apa? Al-akhdhu bil asbab. Suruh ada sebab. Ya, tawakalnya Bunda Maryam untuk goyangin. Goyanginnya ya mungkin karena lemes ya udah begini aja. Ya, pas begini akhirnya jatuh itu kurma dan dia bisa makan. Rutob ya. Jadi kurma itu macam-macam. Dia penyebutannya orang Arab itu ada balah. Di sini ada nggak? Belum ada kurma nih. Adanya bala-bala. Sebelum. Contoh aja. Kalau yang manis-manis katanya sunnah, kurma sunnah, yang wajibnya gorengan gitu. Bala-bala. Gambar ini. Jadi yang pertama, kalau yang masih kesot itu namanya balah. Lam kho balah gitu yang bisa dimakan nih? Yang bisa dimakan. Jadi masih mengkel gitu ya. Dimakan rujak juga itu. Ya kalau kita mungkin dirujak lah bisa gitu. Tapi manis juga. Itu balah. Kemudian kalau rutob itu kurma yang matang. Ya, matang tuh. Jadi kayak pernah makan kurma sukari. Ya. Nah, mohon maaf ingat yang Bu ya saya nggak makan. Belum Ustaz. Belum. 15 Kurma detik sukari lagi. itu rutob tuh yang lembut gitu, yang udah matang itu dimakan namanya rutob. Nah, yang model itulah yang memberikan energi ataupun yang tidak terlalu mengunyahnya, tidak terlalu susah. Nah, kalau ini udah model tamer ya. Jadi kurma dikeringkan atau ya dikeringkan, ini tamer namanya. Nah, tamer. Nah, gitu. Nah, yang Ibunda Maryam itu rutoban janinya. Turun. Nah, sebelum ayat kemudian apa? Wana ada minta tiha Allah tahzani. Ya, kemudian dari bawah tanah atau ya di situ ada yang menafsirkan juga siapa Nabi Isa alaihissalam mengatakan Allah tahzannya, dia mengatakan di Jibril alaihissalam jangan bersedih engkau ya qad ja'ala rabbuki tahta kisariya, sudah dibuatkan di bawah telapak kakinya Bunda Maryam itu air itu untuk minumnya. Wahuzi ilaiki bihi naklah tusakit alaiki rutoban jani. Contoh. Jadi airnya sudah ada, makanannya kurma, semuanya adalah perjuangan al-akhdhu bil asbab. Jadi kalau kita ingin punya uang banyak, jangan tiduran di kasur. Ya Allah, saya minta uang ya Allah, gitu. Keluar. Kemudian apa? Kerja. Insya Allah pasti akan Allah turunkan itu rezeki. Nah ini tawakul gitu. Jadi contoh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir 1840 ya. Iya. Nah yang terakhir kita mengambil pelajarannya adalah yaitu doa. Ya, Rasulullah SAW tidak melepaskan apa yang telah kita usahakan, yang telah dia usahakan dari mulai strategi yang dibangun, strategi yang diambil, kemudian menempatkan pasukan kaum muslimin dimanapun, pasukan kemana, pasukan
tombak gitu ya, sudah diatur semuanya, strategi sudah diatur. Rasulullah SAW tadi apa yang telah saya sampaikan, di dalam tendanya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh harap agar apa? Agar Allah memenangkan kaum muslimin. Di dalam doa-doanya tersebut, Allahumma anjizli ma wa'adtani, ya Allah berikanlah kepada kami kemenangan apa yang telah Engkau janjikan. Kemudian Allahumma intahlik hadhil asabah minal muslimin la tu'ban fil ardi abada. Kata Rasulullah, ini hadisnya sahih riwayat Muslim. Rasulullah SAW menyampaikan, ya Allah jika Engkau menghabisi ataupun ya semua tidak ada tersisa dari kaum muslimin ini, kami dikalahkan oleh mereka, maka la tu'ban fil ardi abadan, maka Engkau tidak akan pernah disembah selamanya di muka bumi ini. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan meremehkan doa. Jangan meremehkan doa, dan kita harus benar-benar terus berdoa kepada Allah. Ketergantungan kita hanya kepada Allah. Maka ketika kita ketergantungan tawakal kita kepada Allah, maka doa menjadi sangat penting bagi kita semuanya. Minta apapun, baik urusan duniawi ataupun urusan ukhrawi, kita minta kepada Allah yang terbaik, ya, yang terbaik. Pengen bekerja, minta kepada Allah, ya Allah minta pekerjaan yang sesuai gitu ya, agar bisa merealisasikan, merefleksikan tuntunan amal Islam ini, itu bisa sholat, tidak ada yang melarang, minta yang terbaik kepada Allah. Ya Allah minta rezeki yang halal, minta anak-anak yang soleh-solehah, minta keturunan yang baik, minta kalau urusan akhirat minta surga firdaus, karena kata Allah, kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, ketika kita semua minta kepada Allah surga, idza sa'altumullah al-jannah fas'aluhul firdaus, jika kalian minta surga kepada Allah, maka mintalah surga firdaus. Udah ada alarm kayak Bapak Ibu, masih ada 10 menit lagi, saya 1 menit lagi. 1 menit. Ya. 1 menit dulu nih, 1 kata menit Rasulullah fokus. SAW, jika kalian minta kepada Allah surga, maka mintalah surga firdaus. Kenapa? Rasulullah menyampaikan 3 alasan. Innaha a'lal jannah. Kenapa? Karena surga firdaus itu adalah surga derajatnya yang paling tinggi. Wa fi wasatil jannah. Karena surga firdaus letaknya berada di tengah-tengah surga. Yang kita bayangkan surga itu kan taman-taman gitu ya, dan luasnya seluas langit-langit dan bumi, luas sekali. Tapi surga firdaus di tengah-tengah. Jadi kalau berdoa jangan cemen, ya Allah minta nggak apa-apa masukin surga di emperannya. Nanti kalau kecemplung ya. Minta surga firdaus di tengah-tengah kan gitu. Terus yang ketiga kata Rasulullah tuh jarum minhal anhar. Dan dari tengah-tengah surga firdaus itu mengalir sungai-sungai yang dialirkan kemana? Ke surga-surga yang lain. Dan kita tahu sungai-sungai yang ada di surga itu sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam surat Muhammad. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Ada 4 sungai. Yang pertama sungai nih airnya air putih kayak gini, tidak payau, berarti kan seger kan, tidak payau. Kedua min labanin lam yataghayyar ta'muhu, sungai susu yang tidak pernah berubah rasanya. Beda dengan di dunia. Kita buka susu sekarang, beli susu, taruh di sini, besok asam. Tapi sungai tersebut tidak akan pernah berubah rasanya. Min khamril ladzatil syaribin, anharu min khamril ladzatil syaribin. Ketiga sungai khamr yang enak diminum oleh peminumnya. Katanya, ini mah katanya bukan kata saya. Kalau yang pernah minum khamr itu katanya sebenarnya nggak enak itu. Terus ini tuh kering, kayak kekerongkongan kering, di sini panas katanya gitu. Nanti di surga insya Allah kita semua akan minum khamr, ya enak untuk peminumnya. Dan yang keempat min asalim musaffa, apa itu? Sungai madu murni, gitu ya.
Sungai Madu. Jangan berpikiran kemudian, ya Allah nanti kalau saya Lengket. mandi itu Lengket. dikerumunin semua kan gitu. Lengket. Justru di dunia saja oleh Allah sudah ditambahkan. Ya, manfaat madu, manfaat susu. Ibu-ibu mungkin tahu lah kalau ke spa gimana. Apa yang dibalurin di sini? Ya, susu, madu apa untuk biar glowing katanya. Ibu-ibu dulu kalau mandiin anak, saya kemarin sebelum ke sini sama istri itu, ayah nanti kalau di sana panggilannya ayah bunda ya. Ayah, kan lagi musim winter, jangan terlalu sering mandi ya, oke. Yang kedua, bawa tuh itu saya udah nyiapin sabun apa Lifebuoy gitu ya untuk biasa dewasa di sana. Kata istri itu, ayah bawa sabun anak-anak katanya gitu. Sabun anak-anak di mana saya orang dewasa? Enggak, sabun anak-anak itu supaya halus katanya mama. Saya baca gitu ya. Oh, ada ternyata kandungannya ada susu gitu. Ternyata susu itu untuk menghaluskan kulit gitu. Jadi nanti kita berenang di kolam berenang di sungai susu, berenang di sungai apa? Sungai Madu. Insya Allah nggak bakalan dikerubunin semua ini. Itu saja barangkali Bapak Ibu semuanya manfaat ibrah yang bisa kita ambil dari perang Badar yang terjadi di 17 Ramadan. Ya, yang pertama adalah tadi at-tawakkul, kita buat mahal asli bil asbab, tawakal dengan mengambil sebab-sebab ikhtiar kita jauhkan dari at-tawakkul. Tadi kan at-tawakkul sudah memahami kebalikan dari tawakkul. Dan yang kedua adalah doa. Kata Rasulullah, doa mukhul ibadah. Doa itu merupakan inti dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.